Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fiddin wa rahimani wa rahimakumullah taala. Saudara-saudara sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sedang bersama Ustadz Khaliful Hadi hafizahullah taala dalam rangka untuk berbincang-bincang santai Ustadz ya tentang perkara-perkara yang sedang rame atau lagi rame-ramenya viral-viralnya sekarang tentang rokok halal atau haramkah rokok tersebut kan. Sebenarnya ini permasalahan bagi semua orang, terutama yang udah ngaji-ngaji kan, yang dahulunya yakin kalau rokok itu haram, kok tiba-tiba ada sesuatu hal-hal begini jadi goncang-goncang, termasuk Ana sendiri pendapat-pendapat kayak gitu tuh menguncang Ana kok jadi kayak gini pendapat-pendapatnya. Jadi ini kerasaan Ana sendiri ingin ada iskal dalam diri Ana, ingin Ana sampaikan ke antum. Bisa barangkali dapat pencerahan dari antum. Nah, pertama kan tentang rokok itu kan segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini kan halal kan berarti kaidahnya al aslu fil asyai ibahah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah uh, mubah. Maka banyak teman-teman yang lain itu bertanya, ayo datangkan dalil-dalil tentang rokok itu adalah haram atau gimana. Terus yang kedua yang menjadi iskal bagi diri anak itu adalah memang dalam rokok itu kan terdapat mudarat, ada membahayakan dalam zat-zat dalam rokok itu. Tapi kok cuma rokok aja yang diharamkan? Padahal ada suatu hal-hal yang di luar sana yang kita yakini bahwasanya itu adalah halal atau mubah saja. Ternyata yang kita yakini halal itu ternyata lebih memudaratkan daripada rokok itu sendiri kan. Nah, kok cuma rokok aja yang diharamkan? Contohnya seperti gula, contohnya seperti jajan-jajanan kan, Asap-asap itu. asap-asapan, lebih penting lebih utama lagi tuh dupa kan wangi-wangian saat bahkan ada di sana artikel atau jurnal yang menjelaskan tentang uh, penelitian tentang bahaya mana rokok atau dupa, dan hasil penelitian itu adalah dupa Zat. Nah, kenapa dupa tidak diharamkan tapi kenapa rokok yang diharamkan, jadi gitu Zat. Iya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'd. Sebenarnya apa ya, terkait dengan kaidah al aslu fil asyai al ibaha, hukum asal segala sesuatu adalah hukumnya mubah, itu kan tidak berhenti di situ sampai datang dalil yang memalingkan dari mubah menjadi haram. Ya pasti argumen sebagian orang menuntut mana dalil yang mengharamkannya kan gitu. Ya toh nggak ada qala Rasulullah atau qala Allah azza wa jalla. Di sini butuh digarisbawahi pendatangan dalil tentang haramnya atas rokok nggak mesti harus secara lafadznya, secara lafadz qolan nabiyyu inna rokok gitu kan haram, atau qala Allah itu haram, kan nggak mesti harus begitu gitu kan. Kemudian kita juga harus paham juga asbab, sebab-sebab perkara itu menjadi haram itu kan harus kita pahami juga. Jadi tidak mesti harus letterlek istilahnya mengsuso ada nasnya secara khusus sehingga perkara itu menjadi haram. Kalau enggak berarti tidak ada, enggak mesti juga begitu kan. Udah ma'ruf di usul fikih termasuk min asbab, sebab-sebab haramnya sesuatu itu kan manu dhararon, apa-apa yang mengandung madharat. Nah, kalau begitu nanti ya akan melebar kemana-mana. Misal contoh kayak kayak meludahi orang tua, mana dalil hukumnya haram? Nggak ada. Ina meludah orang tua itu hukumnya haram, lah kacau nanti itu. Dan sesuatu yang ada di zaman sekarang yang nggak ada di zamannya Nabi,
ya tentunya semua akan jadi boleh Hmm. karena nggak ada lafadz secara khusus dari Nabi atau dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau berlogika gitu ya logikanya kacau lah kayak gitu kan. Tapi sampai datang dalil yang mengharamkan, dalil pengharaman itu nggak mesti harus secara Lafaznya. tangsis nas lafdhiyahnya gitu enggak, tapi bisa secara makna dengan melihat asbab-asbab perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sebab yang perkara itu menjadi haram adalah sesuatu yang mengandung madharat, kan gitu. Nah, sesuatu yang mengandung madharat ini hendaknya yang menjadi titik poin siapa yang punya hak menyebutkan madharat itu siapa. Hmm. Tentu tim ahli yang punya andil, yang punya keahlian di situ, bukan per individu kita. Nah, kalau per individu kita pasti ada asumsi-asumsi yang banyak. Makanya yang punya hak untuk mengatakan ini memiliki madharat kalau nggak ada dari Al-Qur'an, ya otomatis adalah sebuah sebuah ilmuwan yang sudah meneliti gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bukan kita yang punya hak menghukumi rokok itu adalah apa? Oh. Haram karena mengandung madharat. Apa ilmu kita terhadap kandungan yang ada di dalamnya, kan gitu. Otomatis itu yang menjadi titik-titik poinnya. Jadi jangan kita yang bicara, tapi tim ahli ya, ahli yang punya keahlian di bidang itu yang meneliti masalah itu gitu loh. Nah, sekarang kita lihat tim-tim ahli ini ngomong apa gitu kan. Nah, mereka bahkan ada yang mengatakan kesepakatan para dokter bahwasanya itu adalah sebuah madharat karena mengandung eh, narkotik dan lainnya sebanyak gitulah kan gitu. Sekarang pertanyaannya, oke lah, sekarang kalaulah terjadi jurnal yang berbeda-beda nih, ada yang bilang manfaat, ada yang bilang apa, sekarang real kenyataannya sekarang kita lihat. Taruhlah tim ahli ini berbeda pendapat tuh. Ada yang bilang ini nggak ada madharatnya, ini ada ini manfaatnya kan gitu kan. Tinggal kita begini aja secara kaidah gini. Ini sekarang apa namanya? Diginiin sekarang. Kita butuh ini kan penentuan sekarang ini rokok ini memberikan madharat atau enggak kan ini penentuannya di sini. Ini saya bilang benang merahnya kan di sini. Nah, sekarang tim ahli dari kedokteran hampir kalaulah bukan kesepakatan tapi jurnal mereka dan penelitian mereka sudah menyatakan ini memberikan madharat, mau diapain lagi? Mereka ahli tentang itu, bukan person orang kan itu. Tapi sekarang pertanyaan yang kedua, kami nggak sepakat kalau itu mendatangkan madharat, itu ada manfaatnya tuh. Oke. Yang menentukan itu ada manfaatnya siapa? Anda perokok atau ada jurnal? Oke, ada jurnal yang mengatakan itu ada manfaatnya. Tinggal kita punya kaidah kan, dibandingkan aja berapa persen madharatnya dan berapa persen maslahatnya. Kaidahnya kan jelas. Kalau memang lebih dominan madharatnya daripada manfaatnya kan diharamkan oleh syariat. Karena ad-dinu mabniyun ala jalbil masalih wa daf'il madhari. Agama ini dibangun di atas mendatangkan maslahah dan menolak madharat. Nah, penolakan madharat itu kan terbagi dua, ada yang 100%, ada yang dominan madharatnya. Kata dominan madharat itu berarti apa? Ada manfaatnya, tapi lebih besar madharatnya ketimbang manfaatnya. Jadi oke lah jurnal yang mereka datangkan itu kita tidak ingkari, tapi kita melihat lebih banyak madharatnya atau tidak kan gitu. Misal kayak khamr. Khamr itu kan Allah mengatakan wa manafi'ulin linnas, judi dan khamr itu kan dalam Al-Qur'an kan fihi ma ismun kabirun wa manafi'ulin linnas. Berarti kan khamr dan judi itu ada manfaatnya. Dan itu wa manafi' pakai jamak taksir loh. Berarti kan banyak manfaatnya. Tapi madharatnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Wa ismuhu akbaru min
naf'ihima. Makanya dilarang. Fajtanibu la'allakum tuflihun, jauhi itu. Jadi logikanya gampang gitu loh. Oke, kalau dia mendatangkan jurnal, oke. Oke, ini ada jurnal sama-sama menentukan rokok ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tinggal kita sebagai penuntut ilmu mana yang lebih dominan. Dan yang kita ketahui lebih dominannya apa? Banyak mudaratnya dari habis waktunya, apalagi membuang, menghabis-habiskan apa? Mengabur-ngaburkan uang, terus apa lagi? Asapnya mengganggu orang lain dan seterusnya. Bahkan secara fitrah loh, sekarang ada nggak orang tua ini secara fitrah ini anaknya suka nggak anak itu merokok? Kata fitrah pun ya apa namanya yang tidak secara fitrah pun orang tua nggak pengen anaknya itu apa merokok gitu loh. Bahkan di seluruh pesantren merokok itu apa sebuah aib kan gitu loh. Sekarang itu poin. Yang ketiga, berarti Ustadz menuntut dari pengharuman merokok berarti gula. Hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain yang itu ada unsur mudaratnya. Nah, berarti ini berarti skema kias. Jadi asal yang kita jadi pokok permasalahan adalah rokok. Nah, faraknya ini apa? Adalah gula, terus dupa. Ini namanya farak. Nah, untuk menyamakan farak dengan asal, ketika kita sepakat taruhlah rokok itu haram hukumnya karena mengandung mudarat kan begitu kan? Maka kita ambil hal-hal yang lain yang menunjukkan, berarti hal-hal yang lain yang itu memberikan mudarat harus dihukumi sama dong. Kan al-hukmu yaduru ma'ilatu wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama ilah, ada ilah, ada hukum. Nggak ada hukum. Oke. Sekarang gini, yang kita tidak pas di penentuan ilah kayak kita kupas satu gula. Apakah gula adalah farak? Bisa nggak disamakan dengan rokok yang itu sebagai asal sama-sama mendatangkan mudarat? Nah, ini kita nggak pas. Kenapa nggak pas? Karena rokok itu asalnya sudah mengandung mudarat, itu asalnya. Kalau gula itu adalah dia mendatangkan mudarat manakala berlebih-lebihan. Bukan zatnya mendatangkan mudarat, beda kasus. Paham ya? Beda kasus di sini. Jadi kalau rokok itu zatnya sudah mendatangkan mudarat dan rokok itu dibikin dari benda-benda yang memberikan mudarat gitu kan. Sedangkan gula zatnya itu adalah tidak ada mudaratnya. Kan gitu kan? Itu zatnya loh ya. Ketika dikonsumsi oleh orang yang berlebih-lebih, maka menjadi mudarat. Dan kita katakan sebagaimana utama sebelum dalam kitab Qawaidul Ushul itu, kalau andai kata orang makan mengkonsumsi gula secara berlebih dan itu mendatangkan mudarat, kita hukumi haram bagi dia yang berlebihan. Bahkan orang yang diabetes pun itu kata beliau dihukumi haram memakan gula-gula itu karena mendatangkan mudarat kan itu. Jadi tolong dipahami pada dasar. Jadi kalau ini dasarnya adalah memudaratkan karena terkandung bahan-bahan yang memang itu bahan-bahan yang memudaratkan, sedangkan gula itu bahannya adalah dari zatnya itu halal dan nggak ada unsur memudaratkan. Lu kok bisa? Jadi kita nggak sepakat farak dibawa ke asal karena beda kasus. Penentuan ilahnya beda. Tapi sekarang pada asap mobil gitu kan. Nah, asap mobil itu memang memudaratkan, ya kan? Tapi kalau kita langsung dari mobilnya itu, dari asapnya, nah kita sedot, memang memudaratkan, hukumnya haram. Kan beda kasus. Ini gitu loh. Kalau rokok itu benda yang memudaratkan, kita sengaja mengisapnya dan kita masukkan ke hidung kita dengan kekuatan tuh. Nah, sedangkan asap kita nggak langsung ke mana? Nggak sengaja gitu. Nggak sengaja dan nggak langsung di mana di knalpotnya. Kan beda kasus loh. Ini langsung ke mulut, ini nggak langsung ke mulut. Kok bisa dihukumi sama gitu loh kan? Taruhlah asap itu memudaratkan. Caranya aja berbeda kan gitu. Kemudian yang kedua,
apa namanya, kita nggak secara langsung kan, kita nggak secara langsung loh itu, kita ke mana, Knalpot ya. kenal itu nggak secara langsung. Dan yang kedua itu pun ya dia kena angin sudah apa, sudah hancur apa, sudah apa, sudah pergi dengan angin kan, nggak langsung ke dalam mulut kita. Sehingga ini yang kedua, anak butuh penelitian, sejurnal penelitian. Kalau kita dari jauh kemudian kena ke hidung kita langsung mendatangkan maudhu'at, mana jurnalnya, mana dan penelitiannya mana. Tapi yang kedua, kasus dupa, kasusnya sama dupa. Oke, ada jurnal yang mendatangkan kemadharatan. Sekarang kita butuh bukti dulu satu. Yang kedua, oke lah, apa namanya, kita ada buktinya. Tapi beda dong kasusnya. Kalau apa tadi? Kalau dupa itu kan nggak menghirup secara langsung. Kalau ini adalah langsung. Dan belum ada penelitian yang mengatakan haramnya dupa atau gaharu. Belum ada. Jadi sekarang gini, sekarang ini kita ini penuntut ilmu. Ya, kasus gini ini jangan kok lebih mendahului ulama-ulama kita lah. Ulama-ulama kita Saudi itu kan ya gaharu setiap saat tuh. Dan gaharu udah kebiasaan mereka, mau nikah mau apa itu. Kenapa nggak ada fatwa yang muncul dari mereka? Kok kita sudah memunculkan sebuah fatwa dari diri kita, kan lucu. Dan itu bisa menjadikan beda cara menghirupnya. Karena beda cara menghirupnya, maka itu yang menjadikan poin berbeda. Sehingga farak nggak bisa kamu samakan dengan asal. Nggak bisa. Gitu. Kalau itu kan ditinjau dari caranya, Ustaz. Iya. Tapi ditinjau dari efek sampingnya, Ustaz. Efeknya itu kan sama-sama memudaratkan. Itu gimana? Sekarang butuh kita jurnal. Kayak misal contoh dupa dikategorikan apa namanya, memberikan efek. Sekarang efeknya itu seberapa? Ini kan juga butuh jurnal, butuh data. Yang kedua logikanya, loh, dupa dan gaharu itu udah banyak di Saudi loh. Itu udah dari zaman-zaman dulu. Iya, itu zaman dari kenapa nggak ada komentar ulama di situ, nggak ada, kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya tidak ada madharat. Toh ada madharat dengan manfaatnya mungkin lebih tinggi manfaatnya. Jadi kita butuh bukti. Kita sepakat kalau andai kata gaharu, asapnya itu mendatangkan madharat. Taruhlah itu kita sepakat loh, ini mendatangkan madharat lebih parah daripada asap rokok. Ya, kita sepakat. Kalau itu ada jurnalnya dan ada risetnya, nggak apa-apa kita katakan. Tapi di sini titik poinnya mana? Ya. Pengharamannya itu mana? Kok nggak ada kan gitu kan? Penghalalnya tuh nggak ada gitu loh. Jadi kan sebuah keanehan. Sudah masyhur di sisi mereka, tapi kok nggak ada kalamnya mereka. Kenapa? Karena jangan-jangan Anda itu ini lazimul qola bilazim, itu lazimnya antum kepada kami yang kami tidak mampu untuk mendatangkan. Iya, kami tidak berkonsekuensi daripada konsekuensi yang antum berikan kepada kami. Nggak bisa gitu dong. Jadi itu menunjukkan jangan-jangan itu asumsi sebagian orang aja atau asumsi sebagian orang aja untuk menerka-nerka bolehnya rokok karena mendatangkan bukti-bukti yang tidak jelas kan gitu. Itu. Jadi kesimpulannya jadi kita sepakat apa saja yang mendatangkan madharat itu dilarang oleh syariat, apapun bentuknya. Itu udah kita sepakati, itu jelas. Cuma Anda jangan mendatangkan sebuah permisalan yang permisalan itu zatnya itu adalah apa? Adalah boleh gitu kan. Adalah dia dari bahan-bahan yang halal gitu kan. Terus kemudian Anda ini mendatangkan madharat. Kata air putih pun kalau antum minumnya terlalu berlebihan ya mendatangkan madharat. Makan pun ya kita sepakat kalau mendatangkan madharat ya dihukumi haram. Kamu makan micin atau garam terlalu banyak pun itu mendatangkan madharat juga, akan dihukumi haram dong. Tapi kita perhatikan benda asalnya itu dibuat dari barang-barang yang mematikan, yang membahayakan ataukah tidak. Jangan disamakan dengan rokok gitu loh. Itu dah pengkiasan kamu dengan apa tadi? Dengan
dupa dan rokok. dupa, terus kemudian apalagi asap, semuanya nggak pas, nggak relevan dalam kasus kayak gini, ini nggak pas gitu. Kalau misalkan memang di zaman-zamannya apa ulama-ulama dulu kan memang udah ada dupa. Terus nggak ada fatwa kalau misalnya itu kan haram atau bagaimana karena nggak ada efeknya. Terus kalau misalnya ternyata di penelitian zaman-zaman sekarang kan, kalau dulu kan nggak ada teknologi kan. Terus diteliti di zaman sekarang ternyata ada mudaratnya. Apakah itu bisa mengubah hukumnya tuh? Ya, kalau memang penelitian itu benar, ya bisa mengubah dong. Karena sesuatu kan kaidahnya gini, sesuatu yang perkara baru, yang itu ranah mendatangkan manfaat atau madharat itu bisa berubah dari zaman ke zaman. Yang bisa berubah. Jadi zaman dulu tidak mendatangkan madharat, maka bisa berubah di zaman sekarang yang itu adalah mendatangkan madharat. Suatu permainan yang dulu mungkin nggak ada masalah, di sekarang ada masalah mendatang, itu bisa berubah. Jadi itu pada kasus hukum yang memang nggak ada dalil menurut Quran Sunnah, semua hasil ijtihadnya ulama, dan semua hasil utama itu semua berpandangan kepada titik madhar dan madharat. Kayak Syaukani misalnya contoh menganggap kot itu tidak ada masalah, mungkin bagi beliau itu nggak mendatangkan madharat, tapi ketika ada penelitian yang meneliti pohon kot itu adalah mendatang, ya pasti dihukumi sama dong, haram dong. Jadi semua terbatas pada kata itu memadharatkan. Sepakat sesuatu yang memadharatkan diri kita atau orang lain itu dihukumi haram, jelas itu loh. Nah, tinggal tadbiknya, tahqiqul manatnya, penentuan ilah madharat itu yang terjadi problem di sini gitu loh. Insyaallah, jazakallahu khairan. Insyaallah, semoga itu cukup ya. Nggih, cukup dulu insyaallah. Mungkin kalau ada keluh kesah atau yang lain-lainnya nanti bisa pertemuan selanjutnya. Boleh pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya ini di maktabah kami ke sini insyaallah. Oke. Sekian dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.